Halo semuanya, perkenalkan saya Argo Saputro Gali Darmawan dengan NIM 20 10 70 240. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa jenis komunikasi, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi dengan diri sendiri atau komunikasi intrapersonal merupakan bentuk dari komunikasi yang paling murni dan dasar yang menggunakan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam individu itu sendiri dengan subjek yang tidak tampak, misalnya Tuhan. Contoh pelaksanaan komunikasi intrapersonal di kehidupan sehari-hari adalah berdoa, bersyukur, introspeksi diri, serta berimajinasi secara kreatif. Komunikasi dengan diri sendiri sangat erat dengan istilah self-healing. Karena jika ditarik garis lurus dengan self-healing sebagai upaya menyembuhkan luka batin atau luka mental, maka melalui komunikasi dengan diri sendiri ini dapat membantu seseorang lebih memahami dirinya sendiri, mengevaluasi apa yang telah dilakukannya atau peristiwa apa yang telah dialaminya, sehingga seseorang tersebut akan lebih mudah menerima luka itu. Setelah itu, dirinya juga akan merasa lebih bisa untuk bersabar dan mencoba untuk berdamai dengan keadaannya. Lalu yang berikutnya adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Sedangkan menurut Edward M. Rogers dalam Depari, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. Beberapa karakteristik komunikasi antar pribadi di antaranya. Yang pertama, komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri pribadi. 2. Komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. 3. Komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. 4. Komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. 5. Komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya. 6. Komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Lalu jenis komunikasi yang berikutnya adalah komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan satu individu di hadapan banyak orang. Komunikasi publik disebut juga dengan komunikasi pidato ataupun public speaking. Komunikasi publik sebetulnya bisa dibagi beberapa jenis lagi berdasarkan jumlah orang yang mendengarkan. Jika orang yang mendengarkan tidak terlalu banyak, maka termasuk komunikasi publik kelompok kecil. Jika orang yang mendengarkan banyak, maka komunikasi tersebut termasuk komunikasi publik kelompok besar. Terdapat beberapa jenis komunikasi publik, yaitu upacara, demonstratif, informatif, persuasif, semiotika, dan tanda. Lalu jenis komunikasi yang terakhir yang akan saya mention adalah komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan, ide, atau informasi kepada orang banyak dengan menggunakan metode atau sarana tertentu seperti media guna memengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. Komunikasi massa memiliki jumlah ciri atau karakteristik yang sangat melekat ataupun identik. Di antaranya, yang pertama, komunikator terlembaga. Yang kedua, pesan bersifat umum. Yang ketiga, komunikannya anonim dan heterogen. Yang keempat, media massa bersifat keserempakan. Yang kelima, pesan yang disampaikan bersifat satu arah. Dan yang terakhir, umpan balik yang tertunda. Terima kasih.